Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih. Wa bihi nasta'inu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut aqaha ajrahu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah yang sangat saya hormati, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Jumat dengan segala kerendahan hati dan harapan. Semoga ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya, selaku khotib, perkenankanlah saya mengingatkan pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita menjaga ketakwaan kita, takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memperingati peringatan 17 Agustus, sebuah momentum yang luar biasa bagi bangsa ini, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Sungguh, apa yang harus kita lakukan setelah kita merdeka sejak tahun 1945 itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita mensyukuri nikmat itu. Apapun perjuangan itu tentunya yang memberikan kebaikan untuk kita, dan itu hanya karena rahmat dari Allah SWT. Dari Abu Musa menceritakan atau meriwayatkan dalam hadis Bukhari nomor 7458 dan hadis Muslim nomor 1904. Abu Musa menceritakan ketika Rasulullah itu ditanya, "Wahai Rasul, ada orang yang berperang. Yang pertama adalah membela sukunya. Yang kedua dia berperang supaya disebut sebagai pahlawan. Yang ketiga, ketika mereka berperang, dia ingin mencari pujian." Lalu Rasulullah menjawab, "Siapakah orang yang berjihad di jalan Allah? Adalah barang siapa yang berjuang di jalan Allah, itulah yang disebut dengan jihad. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, itulah yang termasuk jihad fisabilillah." Demikianlah Rasulullah membuat sebuah definisi yang sederhana. Siapa orang yang berjuang di dalam berperang itu, yaitu orang yang membela agama Allah SWT. Para pejuang kita sudah tidak diragukan lagi. Mestinya mereka berjuang tidak ingin mendapatkan jabatan. Mereka berjuang tidak ingin mendapatkan kedudukan ataupun uang. Kita semua tahu dan faham, mereka berjuang demi untuk meraih kemerdekaan, sebuah perjuangan tanpa pamrih, sehingga banyak yang sudah meninggal, banyak sekali yang meninggal, tapi beliau-beliau tidak merasakan nikmat itu. Sedangkan kita sekarang tidak ikut berjuang, boro-boro kita mengangkat untuk perang, kita tidak ikut berjuang. Sekarang kita yang sekarang menikmati itu. Maka sungguh, apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari pun mengatakan, ketika kamu mendapatkan nikmat, maka syukur itu ada 3. Syukur yang pertama adalah rasa syukur yang ada di dalam hati.
kesyukuran di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah rasa syukur yang dilisankan. Kemudian yang ketiga diaplikasikan rasa syukur itu. Inilah yang disebut dengan bersyukur. Di dalam konteks sejarah Islam, maka hari ini saya akan menyampaikan perspektif bagaimana menghargai perjuangan orang lain. Di dalam masa Rasulullah ada seorang yang istimewa yang bernama Khabbab bin Aras. Khabbab bin Aras ini adalah sahabat yang pertama masuk Islam. Beliau hidup sampai zaman Sayyidina Utsman. Apa yang istimewa dari Khabbab bin Aras ini? Khabbab bin Aras tidak pernah disebut, jarang untuk diucapkan. Tapi sampai Rasulullah mengatakan, ketika suatu hari Rasul mengatakan ada seseorang yang diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah ketika hidupnya dianiaya dan disiksa. Itulah Khabbab bin Aras atau sering disebut dengan Ibnu Ummi Abdi. Siapa Khabbab bin Aras? Ada sesuatu yang luar biasa yang selalu terlewat dalam pemahaman kita. Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam. Ceritanya masyhur. Ketika itu beliau dilapori adiknya masuk Islam. Karena beliau saat itu sedang jahiliyah tingkat atas. Semua pengikut Rasulullah dibunuh dengan pedangnya. Tapi dia seperti tertampar ketika mendengar bahwa adiknya itu masuk Islam. Adik daripada Umar bin Khattab adalah Fatimah bin Khattab yang mempunyai suami Sa'id bin Zaid. Fatimah bin Khattab ini belajar agama Islam, belajar Al-Quran dari Khabbab bin Aras secara sembunyi-sembunyi. Jamaah bisa membayangkan ketika semua musuh Islam dibunuh oleh Sayyidina Umar, tapi Khabbab bin Aras merelakan hidupnya dan nyawanya untuk mengajar. Tidak main-main. Yang diajar Al-Quran adalah adik daripada Umar bin Khattab. Luar biasa orang ini. Maka ketika itu Umar dilapori, kemudian dia pulang menghunus pedang, ingin membunuh adiknya. Saat itulah adiknya Fatimah bin Khattab membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah, ma'al-Haqqah, wa ma'adarraka mal-Haqqah. Amaba. Surat Al-Haqqah itu surat ke-69. Al-Haqqah itu artinya kiamat. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab mendengar suara ayat-ayat itu, luluhlah hatinya, lemeslah hatinya. Kemudian dia masuk Islam pada saat itu. Luar biasa. Karena mendengar suara surat Al-Haqqah yang dibaca oleh adiknya Fatimah bin Khattab. Ketika kita telusur ke belakang, kenapa ada orang seperti Khabbab bin Aras mau merelakan nyawanya untuk mengajarkan Al-Quran? Tidak tanggung-tanggung. Yang diajarkan adalah adik dari singa padang pasir, orang yang sangat benci kepada Al-Quran. Kalau bukan orang yang luar biasa, kalau bukan orang yang istimewa, tidak akan pernah melakukan itu. Siapa Khabbab bin Aras? Dia adalah seorang pandai besi yang waktu itu dia dianiaya, disiksa luar biasa oleh orang-orang jahiliyah karena masuk Islam. Suatu saat dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya tidak rela, saya rela untuk berkorban, tapi tolong doakan pada Allah supaya mengurangi siksaannya. Apa yang dilakukan oleh jahiliyah? Jahiliyah itu setiap datang ke pandai besinya, dia bakar itu semua besi menjadi merah, kemudian ditempelkan di badan daripada Khabbab bin Aras supaya keluar dari agama Islam. Lalu dia datang ke Rasulullah minta untuk dikurangi. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, dulu ada orang yang seperti kamu, ditanam, dikubur di padang pasir, hanya kelihatan kepalanya saja, lalu digergaji kepala itu, kata Rasul. Lalu dagingnya digorok memakai jungkat atau sisir dari besi, sehingga dia kesakitan tapi tidak pernah bergeming dari la ilaha illallah. Khabbab bin Aras balik kanan. Kemudian dia tidak akan pernah mengeluh lagi, hingga puncaknya dia siksa oleh bekas majikannya yang namanya Ummu Ammar. Ummu Ammar ini menyetrika badannya, menyeletika kepalanya, semua rantai di situ dibakar sampai merah, kemudian dililitkan di badan dari Khabbab bin Aras. Rasul mendengar itu, didoakanlah oleh Rasul, ya Allah kurangi siksa untuk Khabbab bin Aras. Akhirnya diselamatkan. Akhirnya dia hidup sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Pada masa Sayyidina Utsman, beliau menjadi gubernur di Syam. Kemudian apa yang istimewa dari Khabbab bin Aras? Perjuangannya, dia membuat sebuah gudang.
gudang untuk makanan pokok, semua orang miskin bisa mengambil itu. Hingga suatu saat, kenapa itu terjadi? Hingga suatu saat dia akan meninggal. Setiap kali sakaratul maut dia sakit, dia melelehkan air mata. Yang pertama, dia tidak mau dipakaikan kain kafan yang indah. Lalu dia mengatakan, Rasulullah dan juga paman Nabi, yaitu Hamzah, ketika itu hanya diberi kain kafan yang kumal berwarna abu-abu. Kalau untuk menutup kepala, kakinya kelihatan. Ditarik kakinya, kepalanya kelihatan. Saya tidak mau memakai kain kafan yang indah ini. Kemudian yang kedua, dia selalu melelehkan air mata berkata pada Abdi Abdillah, Abdi Abdillah, kamu sekarang merasakan nikmat wahai sahabatku. Dulu saya dan para syuhada meninggal dalam keadaan disiksa. Ada yang tangan kanan dan kiri ditarik dari Allah yang berbeda. Ada orang, Pak sahabat, yang dipotong tangannya, telinganya, hidungnya, telinganya sampai mati. Sekarang kamu tinggal menikmati, saya masih bisa menikmati. Sementara para kawan-kawanku sudah meninggal tanpa pernah menikmati hidup di dunia ini. Melelehkanlah air mata. Jadi sama. Selalu saya mulai berpikir secara pribadi, jamaah sekalian, emang kita sudah berjuang apa untuk agama ini? Emang kita sudah mengorbankan apa untuk agama ini? Sementara para sahabat mengorbankan hidup dan nyawanya sampai dikelilit dengan panasnya rantai yang berwarna merah hanya untuk mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Dan mereka kebanyakan tidak merasakan nikmat itu. Dia harus meninggal. Kita yang merasakan nikmat itu. Kita yang sekarang bisa jadi orang yang dijamin masuk surga. Kita yang tahu Al-Quran dan hadis. Kita yang bisa membaca Al-Quran tanpa harus dibunuh. Habab bin Aras harus berjuang dengan nyawa hanya untuk membaca Al-Quran. Sementara kita, pertanyaannya menjadi sederhana. Emang kita sudah ngapain untuk agama ini? Emang kita sudah berkorban apa untuk agama ini? Sehingga searah ini kita begitu mudahnya. Bahkan Rasulullah SAW, beliau itu hanya 2 tahun merasakan kemenangan, dan itu pun hanya dengan perjuangan. Umur 40 tahun mendapatkan Al-Quran, kemudian 10 tahun beliau dianiaya, sampai 10 tahun itu beliau berjuang. Sehingga wajahnya tidak pernah lepas dari kotoran unta, tidak pernah lepas dari lebam, tidak pernah lepas dari cucuran darah, karena dilempari batu sampai giginya patah. Tahun ke-10 beliau kehilangan Abu Thalib dan Siti Khadijah Al-Kubra, lalu beliau Isra Mi'raj. Isra-nya ada di An-Nahl surat ke-17, Mi'rajnya ada di surat An-Najm surat ke-53, ayatnya ayat 13-14. Beliau dianiaya sampai 3 tahun. Kemudian beliau pindah 622 Masehi ke Yatsrib. Beliau berperang 8 tahun sampai 630. Selama 40 sampai 630 sampai usia beliau 61 tahun. Beliau tidak pernah merasakan bahagia itu di dunia. Ketika tangan kanan itu matahari, tangan kiri bulan bisa dia raih, beliau memilih hidup sederhana, tidur dengan selembar kulit unta yang dilipat menjadi 4 di musim panas, dilipat menjadi 2, separuh untuk alas, separuh untuk selimut di musim dingin. Ketika itu beliau menjadi imam, selalu ada suara gemelitik dari perut beliau. Sayyidina Abu Bakar kenging menopor Rasul, kok ada suara gemelitik. Beliau buka itu sabuk, ternyata berisi kerikil-kerikil yang digunakan untuk mengganjal perut beliau yang sudah 3 hari tidak makan. Sayyidina Utsman mengatakan, saya kirim makanan. Apa kata Rasul? Berikan kepada umatku, berikan kepada umatku yang masih lebih kelaparan. Ono wong kok apike kaya ngono. Itu saja beliau tidak pernah mengeluh. Bahkan beliau merasa penuh dengan dosa. Orang yang tidak punya dosa hanya Rasulullah SAW, tapi sehari semalam istighfar 700 kali. Orang yang selalu sampai akhir hayatnya, akhirnya 630, Rasulullah menaklukkan Mekah pada usia 61 tahun. Fatul Mekah 630 Masehi. 2 tahun beliau ada di Mekah, sampai akhirnya beliau sakit dan kembali ke Madinah. Hanya 2 tahun beliau itu tanpa merasakan nikmat di dunia. Hidupnya semuanya dipakai untuk berjuang. Hidupnya semuanya hanya dipakai untuk memikirkan siapa? Memikirkan kita. Sementara kita, saya selalu berkata, kita sudah berjuang apa untuk agama ini? Kita sudah mengorbankan apa untuk agama ini?
Apakah kita harus mengorbankan nyawa untuk agama ini? Apakah kita harus berperang dengan pedang? Tidak pernah. Kita hanya disuruh untuk memakmurkan masjid. Kita hanya disuruh intang suruloha ya'surkum wa yusabit aqdamakum. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita belajar itu. Awake dhewe iki wis ngopo? Kita itu sudah berjuang apa untuk agama ini? Untuk negara ini kita sudah berjuang apa? Sementara banyak orang yang meninggal dalam keadaan siksa. Ada orang yang meninggal selama hidupnya tidak pernah merasakan nikmat itu. Maka dari itu, marilah kita memperingati 17 Agustus ini dengan sebuah semangat menghargai perjuangan. Kita dengan sebuah semangat, ada orang-orang yang selama hidupnya berjuang dan menghabiskan hidup dan nyawanya untuk orang-orang sekarang. Maka kadang-kadang menjadi aneh. Kita disuruh urunan untuk 17-an aja, kita tidak mau. Hanya uang 100.000 aja kadang tidak mau. Bayangkan, kita itu sudah berjuang apa? Untuk ke masjid, untuk infak saja kadang-kadang kita tidak mau. Emang kita sudah memperjuangkan apa? Sementara kita dijamin menjadi orang-orang yang masuk surga karena perjuangan para syuhada. Tapi bersyukurlah jamaah sekalian yang saya hormati, kita datang dengan kerendahan hati ini. Kita datang dengan menghargai para syuhada terhadap Habab bin Aras. Kita menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hidupnya tidak pernah bahagia, orang yang hidupnya selalu sengsara, tidak mendapatkan apa-apa di dunia. Hanya untuk apa? Supaya kita tahu masuk surga, supaya kita tahu bagaimana membaca Al-Quran dan hadis itu. Kita nggak usah berjuang. Masa ada orang sebaik itu kadang-kadang dihina, kadang-kadang dilecehkan, kita diam saja. Kadang-kadang tidak ada perasaan apa-apa, padahal kita belum ngapa-ngapain untuk agama ini. Sementara beliau puluhan tahun hidupnya sengsara, tidak mendapat apa-apa. Maka dari itu, mari kita ingat-ingat perjuangan itu. Kita masih diberi kesempatan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang istiqomah yang menghargai Rasul kita, menghargai Habab bin Aras, menghargai para syuhada yang sudah mendahului kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah yang kedua saya akan menggarisbawahi ada 4 ayat yang justifikasi kita masuk surga. Itulah hasil perjuangan dari Habab bin Aras. Kita tidak usah menghunus pedang. Kita nggak usah lah minta disiksa dengan rantai yang panas. Tidak perlu leher kita digergaji. Tidak perlu tangan kita ditarik dari 2 arah yang berlawanan sampai membelah. Tidak perlu kita mengorbankan telinga, kita mengorbankan hidung kita atau tangan kita untuk dipotong-potong hanya untuk menegakkan agama ini. Allah sudah menjustifikasi. Surat Al-Hijr ayat 45, Az-Zumar 15. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Sebuah justifikasi yang luar biasa yang memastikan kita menjadi orang masuk surga. Yang kedua, kita lihat di surat Al-Fatir 32, 33, 34, 35 sampai 36. Saya potong yang di tengah. Sabiqun bil khairati biidnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha harir. Orang yang bersegera berbuat baik, karena Allah akan aku ganti dengan jannatun adni. Yadkhulunaha, aku masukkan kamu ke situ. Asawira min dhahabin wa lu'lu'a, yang dihias dengan wa lu'lu'a, dengan mutiara, dan walibasu fiha harir, dengan baju-baju dari sutra. Surat Al-Aqaf 16 justifikasi sehingga kita harus berbuat baik juga. Ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa bal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Siapa penduduk surga? Siapa penduduk surga? Kata Allah, orang yang menjalankan Al-Aqaf 15 diterima amal baiknya, diampuni dosanya.
Inilah justifikasi yang paling masyhur surat Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kulama amapa. Sampaikanlah berita gembira kepada orang iman amal saleh. Annalahum jannatin tajri tahtihal anhar. Kamu aku masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Ini 4 contoh justifikasi Al-Quran bahwa kita itu masuk surga. Siapa yang berjuang? Rasulullah. Siapa yang berjuang? Habab bin Aras. Siapa yang berjuang? Semua syuhada yang mengorbankan hidupnya sehingga orang iman amal saleh. Karena kita jadi tahu iman amal saleh. Karena mereka kita tahu Al-Quran. Karena mereka kita tahu hadis. Karena mereka bisa ke masjid ini. Karena mereka kita bisa datang dan dijamin menjadi orang yang bertakwa. Inilah sebuah hal sama dengan 17-an ini. Mari kita bisa merdeka juga karena banyak orang-orang yang syuhada, orang-orang yang berjuang tanpa harus merasakan nikmat itu, dan kita yang tidak berjuang merasakan nikmat dari Allah SWT. Semoga kita istiqomah menjadi orang-orang yang bersyukur dan selalu istiqomah berada di jalan Allah, istiqomah memperjuangkan agama ini, istiqomah untuk sekolah mati menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib ujibu da'wat ya khatiyal hajat. Rabbik firli wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairul mujibin. Ya Allah ya Rabbi ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, leluhur kami ya Allah, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami dari kesesatan, jauhkanlah kami dari musibah sekiranya kami tidak sanggup memikulnya. Jadikanlah hamba-Mu yang selalu mengingat perjuangan para syuhada ya Allah, yang selalu mencintai Rasul-Mu ya Allah, yang Engkau matikan kami semoga dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, kami bermohon tegur kami jika kami lupa, hindarkan kami dari sesat ya Allah, dan jadikanlah orang-orang yang istiqomah menjadi ahlul jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir salat.